semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Hairia Ainia. Saya Valerina. Saya Deviani Susmanti. Di sini kami akan memenuhi tugas metode observasi dan wawancara. Kami mengambil tema podcast. Jadi cek. Halo semuanya, aku Deviani Susmanti. Di sini aku lagi sama narasumber dari kelompok 1 yang super wow. Boleh dong Bang perkenalan siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Afi, biasa dipanggil Afi. Saya merupakan personel Putra Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara tahun 2023 dan juga Putra Kebudayaan Nusantara Intelijensia tahun 2023 dan juga Duta Parekraf Berbakat Sumatera Utara tahun 2024. Keren. Siapa namanya Afi ya? Ya. Oke, aku panggil Afi aja Boleh. ya. Afi belakangan ini kesibukannya apa nih? Untuk sendiri ya, Afi di tahun semalam itu baru masuk di Universitas Sumatera Utara jurusan perpajakan. Jadi sampai saat ini Afi masih menjadi mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Berarti masih semester 2 ya. Iya, betul. Awalnya tuh gimana sih kamu tuh bisa tertarik buat ikut ajang duta di 2023 dan 2024? Awalnya karena dari SMP kan juga pernah ngelihat di media sosial ada abang-abang kakak-kakak yang ikut duta nih, terus juga lihat mereka keren banget nih, bisa bicara di depan publik, bisa menyuarakan pendapat mereka di publik, terus juga eh, eh, cara mereka bawa diri di media sosial dan juga bawa diri mereka di masyarakat itu kayak keren banget gitu menurut aku ya. Jadi karena hal tersebut, tapi tertarik untuk ikut jadi bagian dari mereka gitu. Oh, berarti ketertarikan kamu ini dari SMP ya. Benar-benar. Keren. Proses menjadi duta tuh kan ada tuh ya, Via. Itu tuh gimana sih prosesnya? Proses banyak ya, dari sisi administrasi, juga sisi seleksi berkasnya, terus juga seleksi cara. Jadi tahap pertama itu kita daftar dulu kan sebagai semifinalis. Habis itu kita ada seleksi wawancara nih. Nah, setelah dari sesi wawancara ini kita lolos lanjut kalau jadi finalis. Nah, nanti di jadi finalis kita nanti dikarantina antara 2 atau 3 hari. Dan di malam terakhir itu kita akan ada grand final. Oke. Selama kamu mengikuti proses itu ada nggak sih tekanan gitu yang kamu dapat saat di proses-proses itu? Tentunya banyak ya, tapi banyaknya tekanan itu juga benefit baiknya juga banyak. Tekanan yang didapat tentunya dari sponsor baju ya, itu kan setiap hari di setiap sisi kegiatannya pasti bajunya berbeda-beda. Apalagi di grand final itu nanti kami menggunakan formal wear jas, terus juga mungkin ada beberapa baju yang udah mereka tentukan sebelum kami ke grand finalnya, kayak tahapan sebelum grand finalnya ada kayak tahapan kami nari-nari gitu, itu bajunya beda juga. Terus dari karena kegiatannya full terus nih kan, dari pagi sampai malam kami ada kegiatan terus juga malam, karena kami waktu malam tidurnya tuh nggak banyak karena proses kegiatan untuk persiapan untuk grand final itu kayak belajar nari dan gitu. Itu sih yang buat karena tidurnya nggak banyak, agak buat pening dikit sih pas grand final. Iya, paham. Karena kan itu ke istirahat tuh paling penting sebenarnya ya. Itu kan berarti banyak tuh yang ngumpul kan daerah-daerah sini dari sana gitu kan. Pernah nggak sih kayak di tengah jalan tuh aku bisa lanjut gak ya? Kayak kok aku ngerasa minder gitu, pernah nggak sih mikir kayak gitu? Pernah sih. Karena kan yang ikut duta ini pasti kan punya ilmu yang lumayan juga, pastinya training yang bagus, terus juga punya speaking yang bagus. Karena aku dulunya seorang yang introvert, kan aku belajar bicara di depan publik itu kan cuma sebentar gitu kan. Karena aku cuma berapa tahun doang. Jadi aku perhatikan, bisa nggak ya
bicara di depan orang grogi enggak ya. Kan kalau di grogi ini pasti grogi kan. Tapi kayak mana cara kita menghandle grogi kita sendiri. Untuk tengah jalan sendiri pernah sih, karena kan untuk di tengah jalan sendiri pernah, karena biaya untuk ikut putra dan duta ini tentunya menurut aku lumayan juga ya. Karena hal tersebut saya pikir udah bisa nggak ya ngumpulin duitnya sampai hari H, itu sih yang buat tapi hampir berhenti di tengah jalan. Oke, tapi kamu tetap jalan Ya, kan, tetap lanjut. Karena gimana pun kalau kita tuh ada kemauan, kita tuh ada niat, itu tuh ekonomi atau segala macam tuh bisa untuk tutupi lah, bisa untuk di cover gitu guys. Jadi jangan gampang menyerah. Nah, tadi kan kita ngebicarain soal tekanan nih. Nah, sekarang kita ngebicarain yang baik-baiknya deh. Soalnya Iya, jadi tuh selama kamu menjadi duta 2 tahun berturut-turut, dan itu kan menjadi duta yang berbeda nih gelarnya gitu kan. Itu apa sih kesenangan atau benefit yang kamu dapetin? untuk kesenangan sendiri tentunya karena bisa jumpa dengan orang-orang baru yang pinter-pinter, yang bisa jago public speaking, jadinya bagus, itu salah satu kesenangan untuk diri aku sendiri. Karena bisa jadi motivasi untuk diri sendiri agar bisa seperti mereka gitu. Oke. Terus benefitnya sendiri, Afi dari SMP kan orang itu introvert ya. Afi jarang bergaul dengan orang, Afi selalu setiap ornamen selalu sendiri. Terus pokoknya Afi jarang lah bicara sama teman-teman. Di waktu SMP teman Afi cuma 3 orang gitu, karena saking Afi nggak bersosialisasi. Introvertnya Iya, ya. saking nggak bersosialisasi di kelas. Tapi semenjak Afi ikut duta ini, Afi bisa berani menyuarakan pendapat Afi sendiri di depan kita. Terus juga Afi juga sering-sering nampil di sekolah, nampil nyanyi, nampil act drama, terus juga kadang fashion show di sekolah, juga kadang pernah lomba fashion show juga di luar. Kayak karena ikut hal tersebut tapi jadi berani melakukan apa yang Afi mau. Keren. Duta itu apa sih prokernya lah kita bilangnya via prokernya, soalnya kan kalau misalnya kebanyakan tuh duta tuh pasti seminar atau catwalk di suatu acara gitu-gitu doang kan. Selain itu ada nggak sih proker duta itu gitu? Banyak ya, itu kan tergantung organisasi sendiri, orang-orang yang bergabung dan itu mau buat kegiatan apa. Mungkin dari Abi sendiri, kami pernah buat program kerja ke panti jompo. Nah, kami di sana semangatin mereka, karena kan tentunya orang-orang tua di sana nggak semuanya mau di situ kan. Mungkin ada yang merasa sedih, terus juga sepi gitu kan karena tidak ada saudaranya di situ. Jadi kami ke sana untuk menyemangati mereka. Pas pula pada saat itu, kalau nggak salah hari ibu. Oh, wow. Karena hari tersebut kami buat proyek kerja di sana. Nah terus juga kalau seingat Afi ya, kami pernah ke daerah sungai gitu. Di sana kayak sukanya sih ya, kayak ada organisasi yang mengolah sungai tersebut. Juga di sana kami belajar di sana juga tentang mengolah limbah, karena kan mereka buat kayak produk gitu dari limbah. Siang produk. Oh, berarti kalian tuh banyak ya ternyata Iya. prokernya ya. Soalnya kalau misalnya aku ngeliat tuh ya duta tuh biasanya di seminar-seminar gitu kan. Ternyata tuh di lapangan juga banyak ya kalian ya. Keren. Menurut Afi nih, nilai apa sih yang harus dimiliki seorang duta gitu? Apa sih yang gimana sih biar dilihat nih memang keren, cocok nih jadi duta, itu gimana tuh? Tentunya yang pertama pengetahuan yang luas ya. Terus yang kedua public speaking. Iya. Udah pernah dikit ya. It's okay. Yang kedua public speaking, karena kan kita bicara di depan banyak orang. Nah dari yang paling penting dari kedua tersebut adalah etika. Oke, Lebih iya. penting daripada etika ya kan. Itu sih poin utama. Setuju sih. Poin-poin yang harus para duta punya. Oke, berarti Pi, misalnya nih, kamu nih punya pengetahuan yang oke gitu kan,
punya pengetahuan yang oke, terus tuh etika kamu juga bagus, terus tuh apa tuh namanya? Tadi public speakingnya oke. Tapi kan ada nih beberapa orang yang rada minder nih, kayak kayak kayaknya aku nggak cocok jadi kayaknya aku terlalu pendek atau segala macem. Nah itu tuh gimana tuh sih? Aku pikir coba aja dulu ya. Karena kan kalau nggak mencoba kita nggak bakal tahu hasilnya kayak mana. Iya, Ya kan? benar-benar. Itu sih saran dari aku. Iya sih, benar-benar benar. Karena kita emang harus mencoba sebuah tantangan ya dalam hidup. Dan hidup nggak gitu-gitu aja ya. Kalau soal skill kan tadi tuh kamu bilang skill public speaking kamu tuh berubah gitu kan. Selain itu ada nggak sih kayak kamu tuh merasa soft skill atau skill kamu yang lain tuh berkembang tuh ada nggak selain itu? Banyak ya. Salah satunya kayak sebelum api ikut duta kan api nggak punya bakat gitu. Api nggak tahu bakat api apa sih. Api ke duta kan. Karena api berani tampil di depan banyak. Jadi bakat yang punya nonjol gitu loh. Kayak Oke. nyanyi, terus juga acting, terus juga catwalk. Sebelum-sebelumnya aku nggak pernah kepikiran bakal bisa nyanyi gitu. Itu sih. Keren loh, udah apa ya, banyak gitu loh yang berkembang dan kamu menyadari itu gitu. Keren keren keren. Motivasi kamu buat aktif dan berkembang tuh ada nggak sih? Motivasi aku sendiri karena dari keinginan sendiri sih, karena melihat orang lain bisa lebih dari api, bisa berani bicara di depan orang, itu sih yang buat aku termotivasi untuk bisa ikut kayak gini, ikut, mengembangkan diri aku juga. Oke, berarti kamu tuh jiwa berkompetennya juga agak tinggi ya. Bagus bagus bagus, karena kata dosenku orang yang berjiwa seperti itu bakal sukses. Amin. Ya, amin amin amin. Aku doain. Kalau nih pasti ada sih yang mau ngikuti jejak Afi nih jadi duta untuk pemuda-pemuda lah, pemuda-pemuda sekarang. Itu tuh ada nggak sih pesan-pesan buat mereka? Ada yang mau disampaikan nggak sih buat mereka? Ada ya, karena untuk teman-teman yang ingin ikut duta, saran dari Raffi, yang mungkin teman-teman merasa minder ya, saran dari Raffi, coba aja dulu, rasakan, terus karena kalau kamu nggak mencoba, kamu nggak bakalan tahu apa hasil dari yang kamu lakukan. Betul. Tuh dengar, ya itu semuanya tuh harus kita coba guys, jangan segan-segan buat nyoba, apalagi takut itu tuh jangan. Ini contohnya ada loh, dia tuh juga public speaking ya tadi ya, public speakingnya tuh berkembang gitu karena dia mau untuk mengikuti acara duta ini. Keren lah, dari introvert jadi tapi sampai sekarang ekstrovert ya, merasa menjadi ekstrovert nggak? Banget ya. Apalagi di kampus itu ada aja yang mau diceritakan. Oke. Tuh, berarti tuh orang introvert tuh nggak selalu introvert, guys. Ini Alfi aja bisa jadi extrovert. Seru nggak sih? Seru kan ya jadi orang extrovert? Seru banget sih kan. Seru Semua kan? pemikiran yang ada di pikiran itu tersalurkan. Keluar semua ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Lagian juga kalau extrovert kan lebih banyak temennya, relasi juga makin ini kan, makin banyak gitu. Kalau nih, Vi, ini pertanyaan terakhir nih. Flashback nih, kamu ke masa-masa kamu di karantina atau segala macam. Itu tuh apa sih yang berkesan banget atau yang pengen kamu ubah dari masa-masa itu gitu? Hal yang berkesan ya. Hal yang berkesan mungkin aku bisa jumpa dengan teman-teman baru yang berarti lumayan banget, bagus, pinter, terus badannya bagus. Terus yang pengen api ubah ya, mungkin pengennya pada saat karantina nasional aku bisa menampilkan diri aku yang lebih maksimal lagi dari yang kemarin gitu. Oke, keren 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 keren. Berarti dia masih mau untuk berkembang ya, Via, masih mau untuk berkembang lagi. Oke, itu pertanyaan terakhir, Alfi. Makasih banyak ya udah mau jadi narasumber di sini. Oke guys, berarti sampai di situ aja nih percakapan-percakapan kita dengan Alfi, narasumber aku sebagai duta 2 tahun berturut-turut. Oke, bye-bye semuanya.